Halo Baraya, apa kabar kota kalian? Apakah sudah diambang kepunahan? Kalau iya, kita satu kelompok. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berasal dari negeri Paman Samsudin, bergenre misteri horor. Meskipun ada horornya, tapi tenang saja, untuk para Baraya yang sienan, film ini bisa kalian tonton sendirian tanpa dia di sampingmu. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang terjebak di kamar mandi selama berhari-hari tanpa makanan dan tak ada satu orang pun yang menolong mereka. Mereka harus terjebak di kamar mandi dan tak bisa keluar karena mencoba berlindung dari badai. Akan tetapi, ada makhluk misterius yang mengincar mereka dari luar. Apakah makhluk itu? Benarkah badai yang terjadi hanya badai biasa? Kita langsung santap sop ilernya. Memperlihatkan suasana komplek di waktu asar, terlihat langit yang mendung disertai beberapa guludug. Kemudian terdengar suara sirine peringatan akan terjadi badai di wilayah itu. Salah satu keluarga memutuskan untuk berlindung di kamar mandi. Ada sang ayah, sang ibu, dan dua anak mereka. Ada Mel yang sangat menor, lalu si bungsu bernama Bobby. Mel merasa badai yang terjadi tidak seperti biasanya. Sementara Bobby berpikir akan terjadi tornado. Sang ibu berusaha menenangkan mereka dan sang ayah membentak keduanya karena paparia omong gara-gara memperdebatkan permainan yang akan mereka mainkan untuk mengisi waktu luang. Saat si ibu mengajak si bungsu untuk bermain kartu, tiba-tiba tapi telepon itu malah di-reject si ibu. Untuk kedua kalinya telepon kembali berbunyi. Dan lagi-lagi si ibu merejectnya. Sang ayah menanyakan, kenapa sang ibu tak mengangkat teleponnya. Si ibu bilang, bukan siapa-siapa. Benarkah? Karena hal itu terjadi sedikit pertengkaran. Sementara Mel sedang sibuk WA-an. Saat akan mengirim pesan yang sepertinya adalah cem-ceman Mel, masuklah pesan dari pemerintah desa yang memberitahu kemungkinan akan terjadi tornado. Warga disarankan untuk berlindung di tempat yang aman. Bersamaan dengan Mel yang menanyakan kenapa orang tuanya ribut, tiba-tiba entah petir atau tornado yang menyerang rumah mereka. Si ayah mencoba mengecek yang terjadi. Berbekal senter dari HP Mel, si ayah mencoba melihat situasi. Tak sengaja, si ayah menjatuhkan HP Mel. Sama seperti manusia zaman sekarang pada umumnya, kehilangan HP berarti kehilangan separuh jiwa. Karena tak bisa menghubungi Emi, Mel pun nguyung. Siapakah Emi? Sabar, sebentar lagi akan terjawab. Si ayah memberitahu bahwa ada sebuah pohon yang tumbang menghalangi pintu sehingga mereka tak bisa keluar dan atap rumah sudah tersapu oleh badai. Karena hal itu, mereka hanya bisa menunggu sampai badainya berhenti. Dan inilah pagi pun datang. Meski badai sudah reda, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena terjebak oleh si pohon yang menghalangi pintu. Kegiatan normal pada umumnya saat kita bangun, panggilan alam pun datang. Satu persatu mereka tes urin. Saat giliran Mel, dia tak bisa mengeluarkan zat-zat yang tadi butuhkan karena merasa malu. Setelah si ibu menyalakan keran air, Mel pun lega meski harus digoda oleh Bobby. Saat Bobby ngintip dari celah pintu, dia melihat ular derik. Saat yang lain sibuk membahas ular, Mel ngodekan luka di tangannya. Mel yang tak berhasil mengambil kembali HP-nya, meminta sang ayah untuk mencari cara agar bisa keluar. Si ayah yang gede amek dan malas berpikir, merasa tak mungkin keluar dari kamar mandi secara paksa tanpa menggunakan peralatan. Setelah perdebatan dilalui satu persatu, mereka mencoba mendorong pintu. Terakhir mereka bersama-sama mendorong si pintu. Akan tetapi semua sia-sia. Capek karena sudah olahraga, sang ibu meminta sang ayah meminjamkan termosnya agar dapat digunakan untuk menampung air keran untuk minum mereka. Entah apa alasannya, si ayah terlihat enggan memberikan termosnya itu. Mungkin karena tidak ridho termosnya dipakai, si ayah kembali amek-amekan karena Bobby tak mau meminum air keran. Setelah mendengar bentakan sang ayah, Bobby terpaksa meminum air keran. Ada apa dengan si ayah? Entahlah.
Di malam hari, mereka yang mulai kelaparan untuk menghilangkan suara perut yang bernyanyi, mereka bercanda dan tertawa. Hiburan terhenti karena sang ayah yang mulai stres kembali amek-amekan. Pagi yang cerah telah membuat hati si ayah kembali sejuk. Dengan pikiran jernih, si ayah berpendapat bahwa yang terjadi bukanlah tornado. Kejadian yang terjadi tak masuk akal untuk dirinya. Bagaimanapun juga mereka punya tetangga. Dalam situasi normal, seharusnya ada orang yang melihat pohon tumbang lalu menyelamatkan mereka. Sang ayah berpendapat hanya ada dua kemungkinan. Para tetangga mereka sudah dievakuasi atau mereka telah mati. Apapun yang terjadi itu adalah pertanda buruk untuk mereka. Kita kilas balik sebentar untuk berkenalan dengan seseorang yang bernama Amy yang selalu dikhawatirkan oleh Mel. Amy merasa kalau dia menderita sindrom Collard. Sindrom Collard atau sindrom mayat berjalan adalah sebuah gangguan kejiwaan di mana si penderita merasa yakin kalau sebenarnya dia sudah mati. Sindrom ini benar-benar ada di dunia nyata walaupun kasusnya sangat jarang terjadi. Lajengkeun, Amy selalu menyayat tangannya. Dengan cara melukai diri sendiri, barulah Amy merasa dia masih hidup. Setelah selesai mandi, datanglah tamu tak diundang. Apakah ular derik memang seagresif itu? Atau itu adalah ular yang sedang stres karena terlilit hutang? Ular itu berusaha menyerang mereka. Mel berusaha melemparkan penjedot WC kepada ayahnya untuk mengusir si ular. Sayang, karena kurang latihan, lemparan Mel meleset. Beruntung sang ayah berhasil mengambil sedotan WC dan berhasil mengusir si ular. Capek karena sudah bertarung dengan ular derik, sang ayah dengan penuh dahaga meminum cairan pembersih mulut. Sang ayah yang mabuk Listerin berpikir seharusnya mereka menangkap ular itu dan memakannya. Yes! Should we have eaten it? Mel yang masih ngobetan luka di tangannya, sementara sang ayah sudah tidur, Bobby mendengarkan dongeng ibunya. Si ibu ngadongeng ketika Bobby masih dalam kandungan. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Ternyata itu seekor dogi, Bray. Tangan Bobby langsung dijelati si dogi. Penasaran, Mel pun mencoba mengulurkan tangannya keluar pintu. Benar saja, tangan Mel dijelati dengan lahap oleh si dogi. Bobby berpikir itu adalah Spot, dogi peliharaan mereka yang sempat hilang dan sekarang kembali. Padahal Spot sudah terkubur tanah, Bray. Saat sedang asik-asiknya bermain jilat-jilatan secara mengejutkan, I'm a good boy. si dogi terus menarik tangan Mel. Setelah Mel mengatakan maafkan aku, entah kalimat itu ditujukan untuk siapa, Mel berhasil menarik lidah si dogi. Mungkin si dogi sebesar kebo atau gajah karena saat si dogi naik ke atap, dinding kamar mandi menjadi bergetar disebabkan beratnya si dogi. Holy shit. Dengan wajah kelaparan, mereka melihat lidah si dogi. Setelah berhari-hari tak makan, mungkin lidah dogi terlihat seperti rendang lidah sapi. Mereka pun mencoba memakannya. Are you okay? Akan tetapi hanya Mel yang dapat bertahan. Entah karena efek memakan lidah dogi, Mel mulai berhalusinasi bertemu Amy. Amy berusaha menenangkan Mel agar Mel bisa melewati semua kejadian yang menimpanya. Amy juga mengatakan bahwa pikiran mereka terhubung. Sementara Mel mengatakan Amy mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar pertanyaan Mel, Amy hanya bisa terdiam. Kembali kilas balik, ternyata Amy dan Mel adalah pasangan gesekan kue balok. Mereka berencana menyantet Josh. Josh adalah laki-laki yang merekam Amy dan Mel saat sedang melakukan transfer jigong. Dengan menggunakan lidah dogi peliharaan mereka yang sudah mati bernama Spot, ritual santet dimulai. Apakah Amy keturunan penyihir? Atau dia mengikuti daring santet? Entahlah. Di suatu pagi, si ayah yang terlihat stres memaksa Bobby untuk mencoba masuk ke celah pintu yang sempit. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong kepala Bobby agar bisa masuk ke dalam celah pintu. Tentu saja hal itu membuat Bobby kesakitan. Seorang ibu pasti tak akan diam saja melihat anaknya kesakitan. Di saat sang ayah dan sang ibu pasea, Bobby yang ketakutan karena ulah sang ayah, penderitaannya ditambah dengan gigitan ular yang datang tak dijemput pulang tak diantar.
Setelah si ular nafsuan ditangkap dengan ember, orang tuanya berusaha memberikan pertolongan. Sang ibu mengikat tangan Bobby dengan dasi agar racun tak menyebar ke jantung. Kemudian sang ayah yang menyesal atas perbuatan tololnya berusaha menyedot racun dari tangan Bobby. Penyesalan selalu datang terlambat. Sang ayah hanya bisa mengeluarkan kata-kata mutiara dan melampiaskan kemarahannya kepada pintu yang tak berdosa. Setelah tensi menurun, tiba-tiba We need help! kedatangan orang asing itu memberi harapan untuk mereka. Yang paling membuat mereka senang adalah Bobby akan segera mendapatkan pertolongan medis. Akan tetapi makhluk misterius itu membunuh orang asing sehingga harapan mereka musnah. Dan hal itu membuat kita yang lalajo semakin penasaran dengan kondisi yang terjadi. Kembali kilas balik, santet yang Amy kirim pada Joseph secara tak sengaja telah membunuhnya. Padahal santet yang dikirim hanya bermaksud untuk memberi pelajaran. Amy merasa saat mereka melakukan ritual, mereka telah membangkitkan sesuatu yang jahat di dalam tubuh Amy. Bobby yang kondisinya semakin ripuh hanya bisa terbaring lemah di pangkuan sang ibu. Sementara Mel terus ngodekan luka di tangannya. Sementara orang tua mereka kembali pasea. Ternyata sang ibu mempunyai pilbray alias pria idaman lain. Sang ibu memutuskan untuk berlabuh di hati pria lain karena merasa sang ayah tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Sementara sang ayah merasa dia sudah berubah meski masih amek-amekan wae. Rintihan Bobby berhasil menghentikan cekcok orang tuanya. Bobby meminta sang ibu bercerita tentang kelahirannya. Sang ibu pun ngadongeng. Ternyata Bobby lahir di sebuah minimarket bray. Sang ibu yang gede beteng ditemani Mel kecil membeli pizza beku. Saat sang ibu memilih makanan beku, Bobby bayi yang sudah tak sabar ingin melihat dunia berusaha keluar dari tempat persembunyiannya. Saat ambulan datang, Bobby pun ngeborojol. Dongeng sang ibu kali ini adalah dongeng terakhir karena Bobby tak bisa bertahan dan wafat di pangkuan sang ibu. Untuk sekian kalinya kita kembali kilas balik. Ternyata luka di tangan Mel sengaja dibuat untuk sebuah ritual bersama Amy. Apakah ritual untuk penyembuhan batang atau meresmikan hubungan ilegal mereka? Hal itu tak dijelaskan sang pembuat film. Kembali pada saat mereka memasuki kamar mandi. Karena Bobby tak terlihat, Mel menanyakan kepada orang tuanya. Saat Mel melihat ke arah jolang berendam, terdapat jasad Bobby yang sudah membusuk lalu. Ternyata itu adalah mimpi buruk Mel yang disebabkan karena Mel meminum 1 botol obat tidur. Mel merasa semua kejadian buruk yang menimpa mereka karena ritual yang dia lakukan bersama Amy. Mel yakin ritual yang dia temukan secara online bukannya menyembuhkan Amy dan berhasil mengeluarkan iblis dari badan Amy, justru ritual tersebut malah membangkitkan si iblis. Begitulah kira-kira pikiran Mel. Sang ibu masih bingung dengan yang dikatakan Mel, sementara sang ayah seperti biasa. Fun little time on the internet was worth murdering your Entah iblis apa yang merasuki sang ayah, mungkin jurig jarian atau jurig pemakan uang rakyat. Sang ayah berencana memakan jasad Bobby. Dalam keadaan yang sudah buta, sang ayah memecahkan kaca untuk memotong tubuh Bobby. Tak dijelaskan kenapa sang ayah tiba-tiba menjadi buta, jadi nikmati saja filmnya. Tiba-tiba, What is that? What the hell is it? entah siapa yang menelepon, tapi yang pasti setelah menerima telepon itu, sang ayah langsung mencekik Mel sambil berkata, bunuh si penyihir. Untung saja sang ibu berhasil menyelamatkan Mel. Sang ibu melepaskan si ular nafsuan, lalu ular tersebut langsung mencium pipi sang ayah. Tak terduga, sang ibu dicambuk dengan menggunakan tubuh si ular.
Dari belakang, Mel langsung menusuk-nusuk sang ayah dengan menggunakan kaca yang dimaksudkan untuk memotong jasad Bobby. Sudah pasti si ayah wafat. Setelah situasi tenang, sang ibu berusaha melubangi dinding dengan sebuah saya tidak tahu apa itu, jadi silahkan lihat sendiri. Setelah perjuangan beberapa hari, akhirnya usaha sang ibu berhasil. Iya mah, nah lain ti mimiti, mun ti mimiti mah pasti Bobby jeung bapak pika sebeleun masih keneh aya. Lamun kitu mah moal rame ketan. Lajengkeun, sang ibu pun keluar untuk melihat situasi. Duha pun caang. Mel yang baru bangun berusaha memanggil sang ibu yang tak berada di sana, akan tetapi sang ibu datang dengan berlumuran darah dengan wajah ketakutan dan kebingungan. Lalu Mama tak baik. It's your blue when you don't know where to. film tamat, bray. Kesel ya, sama ending yang sangat menjengkolkan. Film ini dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama. Film ini sendiri lebih mengutamakan kekuatan dialog dan akting antar pemain ketimbang jurig yang dikasihkan atau adegan yang berdarah-darah. Sehingga untuk baraya yang borangan bisa ditonton sendirian di malam hari. Untuk lebih meresapi film ini, saya sarankan untuk menontonnya secara full. Jika malas mencari film ini atau film-film yang lain, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari HBWara. Promosi dikit kali-kali boleh kan? Meskipun endingnya sangat menjengkolkan dan menggantung seperti perasaan Anda yang digantung si dia, secara keseluruhan film ini layak untuk ditonton karena telah berhasil membuat penonton menjadi penasaran tentang situasi apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan lupa memasang jendela di kamar mandi. Saya berusahalah membangun keluarga yang harmonis. Beye.